Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya melihat baca-baca online tuh aneh yang lihat negeri kita. Misalnya yang terakhir ya, Lius pakai siapa Pak itulah yang ketua Komnas, mantan ketua Komnas HAM itu yang dari Papua itu, Pikai. Dia bilang dia mencintai umat Islam, dia kan non muslim, mencintai umat Islam, tapi musuh dia adalah PDIP, musuh hakiki dia adalah Partai Demokrasi Perjuangan. Nah, ini kan aneh ya, kok bisa orang non muslim itu mencintai umat Islam? Itu satu. Yang kedua, aparat Polda Metro Jaya itu tidak mencintai umat Islam, membunuh 6 orang ya, di kilometer 50 ya. Itu zaman Kapolrinya Pak siapa ya, Pak Idam Aziz atau siapa ya. Kalau sekarang Kapolri sekarang kan non muslim ya, tapi terjadi pembunuhan tanggal 7 Desember 2020 itu Kapolrinya Pak Idam Aziz Islam, jadi Poldanya juga orang Islam ya, Poldanya. Jadi Pangdamnya juga orang Islam. Dalam masa pemerintahan itu, terjadi pembunuhan terhadap 6 laskar pengawal Habib Rizik Syihab ya, yaitu Laskar Front Pembela Islam. Jadi pembunuhan itu terjadi pada masa pemerintahan yang sekarang. Sementara orang-orang yang non muslim mencintai umat Islam, setidaknya memihak ya, seperti Pikai, dan juga sebelumnya ada Rocky Gerung ya, yang berpihak pada umat Islam dengan alasan tentu mungkin berbeda dengan PK, tapi dua-duanya non muslim ya. Tokoh level nasional memihak Islam. Terus ada lagi Habib itu, saya lihat di video dia mengatakan supaya sadar Habib yang ada di Indonesia itu umumnya keturunan Yaman, jadi jadilah warga negara Indonesia. Dan dia mengingatkan Habib yang ada sekarang itu rata-rata orang Yaman, bukan orang asli Indonesia gitu kira-kira. Jadi pikiran itu kok aneh-aneh itu negeri kita ya. Terus apalagi ya, sebenarnya kalau keturunan Arab itu sudah WNI, nggak ada WNI keturunan Arab, yang ada adalah WNI keturunan Tionghoa ya. Kalau menurut naskah resminya dalam tahun 45 itu kan ada keputusannya, itu bisa ditanyakan ke Ustadz Yasir ASP, saya dengar dari dia itu di videonya. Jadi kalau orang Arab itu nggak ada keturunan Arab, yang ada warga negara Indonesia. Tapi kalau orang Tionghoa menurut resminya dia mempunyai tanah leluhur ya yaitu orang Tionghoa ya. Jadi makanya disebut warga negara keturunan gitu. Beda dengan Arab itu WNI. Jadi kalau ada Habib disebut-sebut keturunan Yaman, keliru ya, Habib itu warga negara Indonesia sebenarnya. Jadi ucapan-ucapan Habib yang lebih pro ke pemerintah ini bikin saya pusing ya. Yang pusing bukan hanya saya gitu. Pak Jokowi waktu periode pemerintahan pertama dia merasa mewarisi utang dari SBY itu banyak, 2.700 triliun kan. Saya bilang saya nggak mewarisi utang saya warisin katanya 2.700 triliun. Sementara berapa utang pemerintahan Pak Jokowi setelah maju periode kedua itu? Menurut catatan saya baca di Kontas sama di Kompas ya, itu utangnya sudah 6.600 triliun ya. Jadi kira-kira ya hampir 3 kali lipatnya ya utangnya yang dibikin oleh pemerintah sekarang dibanding Pak SBY. Jadi tentu kalau 2 tahun lagi selesai 2024 nggak mungkin utangnya turun loh. Ya mungkin 3 kali lipat lebih besar warisan Pak Jokowi dalam bidang utang ya untuk presiden berikutnya, presiden baru. Jadi utangnya ini juga gimana sih Indonesia ini? Jangan disalahin pandemi lah, pokoknya utang ya udah banyak, utang. Terus apa lagi ya? Terus ada lagi pikiran aneh-aneh, istilah-istilah aneh di era sekarang ya, seperti intoleran ya, terus
anti Arab ya, Islam Arab, anti. Terus kalau orang anak-anak pesantren itu bisa jadi, anak-anak santri-santri itu bisa jadi calon teroris ya. Terus tidak suka orang yang hafal Quran, itu ada di muncul dari mulut-mulut yang tokoh ya di media sosial, baik dari kaum sipil maupun dari pejabat ya. Jadi ada istilah radikal, intoleran, anti NKRI, anti khilafah. Ini negeri apa tuh? Padahal kita ini muslim terbesar di Indonesia, tetapi di dunia maksud saya, tapi tidak menghargai ya eksistensi atau keberadaan mayoritas umat Islam, jangan justru disudutkan ya. Habib Rizik juga sebagai tokoh Islam, representasi kelompok Islam tertentu, itu masuk penjara 4 tahun gara-gara apa? Informasi kesehatan yang beda yang dia ucapkan sama hasil informasi kesehatan dalam kasus rumah sakit Umi itu 4 tahun gara-gara apa? Ya nggak nyolong, bukan korupsi, bukan money laundry, pencucian uang, bukan menyuap, bukan menerima suap gitu. Ya, aneh negeri ini, negeri yang aneh. Terus kita dihiasi juga ya pemerintahan kita ini dengan menteri, gubernur yang suka marah-marah. Gubernur Ahok marah-marah kerjanya tiap hari, seolah-olah dia yang paling benar itu. Semua ditunjuk, semua dibentak-bentak. Untung cepat turun dia, masuk penjara. Terus ada lagi sekarang yang kemarin rame itu, tak tembak kamu, saya tembak kamu, kata menteri perempuan orang Jawa, namanya Ibu Risma ya, marah-marah kerjanya sejak zaman di wali kota. Terus ada lagi Ginanjar juga marah-marah itu. Kalau Fahri Hamzah marah-marah karena dia wajar, yang dia marah itu bukan rakyat biasa, Brimob yang masuk lembaga parlemen pakai senjata karena dapat surat tugas dari KPK. Dia marahnya berani, beda marah. Kalau Bu Risma marahnya ke anak ini ya, pendamping PKH program keluarga sejahtera yang juga nggak banyak sih gajinya itu. Tenaga PKH itu ya mohon maaf itu masih dimarahin juga. Urusan-urusan yang sepele sebenarnya nggak usah juga dipublikasikan supaya kelihatan tegas gitu, marah seperti itu. Kalau dalam Islam itu kalau marah kan marah berdiri, itu kata Rasulullah duduk gitu. Karena marah itu dari setan ya, posisi berubah menjadi duduk. Kalau duduk masih marah, itu ambil air wudhu supaya pengaruh setan itu hilang dengan air wudhu itu. Tapi kalau teknik yang syar'i dari Rasulullah itu diterapkan ke Ahok yang non muslim, ya nggak bisa lah, dia kan non muslim, nggak ngerti yang gitu-gitu gitu. Jadi sebenarnya mereka marah-marah itu karena ada pangkat, ada jabatan ya di pundak mereka, merasa gagah. Terus ada juga tuh yang marah-marah, orang tua dimarahin juga. Itu yang orang Ansor itu siapa? Sa'ad Mu'afi ya. Hebat orang Indonesia. Jadi mungkin karena atasnya itu senang marah-marah, itu jadi nurun tuh ke generasi mudanya. Jadi nggak ada istilah Rocky Gerung, nggak ada keakraban berwarga negara gitu ya, kata Rocky Gerung yang non muslim itu. Ya, saya juga heran tuh kenapa dia simpati kepada Islam ya, tapi dia juga sebenarnya nggak terlalu simpati pada penguasa ya. Dia selalu melakukan maintenance distance, maksudnya penjagaan jarak, selalu kritis terhadap penguasa. Jadi terus tingkat kemiskinan itu juga, pengangguran tuh, sekarang tuh gimana, susah cari kerja di mana-mana itu ya. Ya begitulah, anak-anak SMA tuh paling juga masuk dunia kerja cleaning service ya, atau di supermarket atau di mana ya, yang berdiri 8 jam dengan gaji UMR ya, atau di ojek, di Gojek ya, yang dulu dikritik oleh pengusaha Malaysia waktu Gojek mau masuk Malaysia. Gojek anak-anak muda Malaysia itu masa depannya bukan di Gojek.
Gojek itu hanya untuk orang-orang miskin, yaitu Indonesia maksudnya. Satu kritik yang sangat tajam, menohok ya, menghujam untuk menolak masuknya Gojek ke Malaysia, karena anak-anak muda Malaysia itu masa depannya bukan di Gojek. Memang akhirnya kita kehilangan ya sekarang ini, kehilangan cita-cita yang besar itu apa, yang menjadi panduan untuk anak-anak milenial itu apa. Sekarang berlomba-lomba orang untuk apa, berlomba-lomba menumpuk kekayaan dan diperlihatkan oleh pejabat-pejabat itu dengan kelihatan, dengan laporan harta kekayaan pejabat negara ya, dilansir secara resmi oleh KPK ya. Ada yang naik kekayaannya waktu dia sebagai pejabat sampai 10 kali lipat. Seperti Menteri Agama itu kurang dari 1 miliar menjadi 11 miliar ya, dalam waktu 1 atau 2 tahun. Luar biasa itu. Bisnis apa coba? Luhut juga begitu ya. Jadi orang pada pimpinan pejabat-pejabat publik itu itu memperlihatkan bukan kesederhanaan hidup ya, bukan satu ketawaduan, bukan kerendahan hati. Jadi rakyatnya justru memperlihatkan kemewahan, kekayaan dipamerkan di tengah-tengah penderitaan rakyatnya, di tengah-tengah kesusahan rakyatnya ya. Jadi inilah Indonesia kita ya, dari segi politik terbelah ya, buzzer-buzzer seperti itu ya, Masya Allah. Dari segi ekonomi ambruk, rosot, kesejahteraannya juga nggak meningkat ya. Terus dari segi apa ya, begitulah, tenaga kerjaan, banyak tenaga kerja asing. Dari segi kedaulatan kita terlalu terganggu ya. Itulah Indonesia kita. Moga-moga Indonesia di masa depan tepat ditangani atau berada di tangan pemimpin yang lebih mengerti penderitaan rakyatnya sendiri dan membela orang-orang kecil, membela rakyatnya sendiri, dan bukan membela pengusaha-pengusaha besar yang tidak perlu dibela. Yang dibela adalah rakyatnya sendiri, rakyat Indonesia yang sedang susah hati sekarang ini. Saya di Pramuka, tukang donat dari Parung Jual, tertua di semesta Fasbil. Sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.